berkat kasih karunia-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kembali kita hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi menebalkan pemahaman kegiatan budaya positif bersama rekan-rekan guru di sekolah kita. Di sini kegiatan ini menjawab tugas saya aksi nyata modul 1.4, yaitu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Bersama saya CGP Angkatan 11 Miriana Goreti Duasina dari SMP Negeri 1 Palute Kabupaten Sika. Pada siang hari ini sebelum mulai kegiatan kita, saya ingin mencek semangatnya Bapak Ibu. Bagaimana semangatnya Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat? Masih. Baik, di sini saya coba memberikan satu kalimat semangat dan Bapak Ibu guru menjawab luar biasa. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Atau tidak begini? Semangat pagi, pagi luar biasa. Oke. Bisa diulangi? Bisa. Semangat pagi, pagi luar biasa. Ya, mantap. Tepuk tangan ya untuk semangat. Baik, marilah Bapak Ibu guru untuk menghemat waktu. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi tentang budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada beberapa materi yang perlu diketahui bersama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Marilah kita mendengarkan sama-sama membahas apa saja yang dilakukan atau yang diterapkan di dalam bagian-bagian tersebut. Jadi baik, sebelum kita masuk pada disiplin positif, di sini saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu guru pernah mendengar kata budaya positif? Pernah mendengar kata budaya positif? Pernah ya. Jadi baik, di dalam hati atau pikiran Bapak Ibu tuh seperti apa budaya positif itu? Atau contohnya seperti apa yang kita lakukan di sekolah kita? Ramah terhadap peserta didik. Iya, bagus. Apalagi? Ada Bapak saya lain? Guru. Bagaimana Ibu? Saling menghargai antar guru. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya, bagus. Jadi di sini teman-teman adalah guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang sudah bisa memberikan contoh budaya positif di sekolah kita, seperti ramah kepada teman-teman guru, disiplin waktu, ramah juga kepada anak-anak. Masih banyak kegiatan budaya positif yang lainnya. Jadi di sini marilah kita melihat disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif adalah disiplin yang dilakukan oleh seseorang yang dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kenyamanan yang sering dihubungkan dengan tata tertib yang dikaitkan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi di sini disiplin positif berkaitan tentang sanksi terhadap sebuah tata tertib, sebuah peraturan yang ada di sekolah kita. Baik, di sini contohnya, jika siswa memiliki disiplin positif yang tinggi, maka siswa itu pasti di dalam hatinya memiliki hal-hal yang internal yang memotivasi dirinya dan juga memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi di sini tadi ada juga nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik yang menjadi fondasi setiap individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai baik. Berarti contohnya di sini nilai-nilai kebajikan seperti rasa hormat, seperti kejujuran, seperti kebersihan, kenyamanan, kreatif. Habis itu yang berikut toleransi, kepatuhan. Yang berikut di sini mandiri, antusias, komitmen. Ada juga beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, seperti kreatif, mandiri, berpikir kritis. Itu adalah
nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan, maka kita juga harus bisa menerapkan di sekolah kita. Yang berikut, di sini yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di mana di sekolah kita ini kita diminta untuk melakukan motivasi perilaku yang ketiga, yaitu mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan pada murid-murid kita, karena motivasi tersebut memiliki motivasi yang intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak berpengaruh pada adanya hukuman atau sanksi. Jadi di sini di dalam teori perilaku manusia ini kita guru harus mengurangi hukuman atau sanksi kepada anak-anak kita. Jadi dengan adanya materi ini, dengan adanya ilmu yang sudah diterima, siapa tahu kita ke depan lebih menerapkan tentang perilaku motivasi manusia. Yang berikut, keyakinan kelas. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Jadi sebuah keyakinan. Bapak Ibu guru ada yang tahu keyakinan? Yakin? Percaya? Ya. Yakin adalah percaya. Berarti apa yang mau kita buat, kita yakin dan percaya, dan pasti kita harus laksanakan. Jadi di sini keyakinan kelas berarti suatu tindakan dilakukan di kelas. Yang mana di sini kita sebagai Bapak Ibu guru mata pelajaran, bisa juga Bapak Ibu guru balik kelas. Di mana sebelum tahun ajaran baru atau sebelum memulai KBM kita bisa mulai dengan kesepakatan kelas. Jadi di dalam kesepakatan kelas itu kita harus melihat hal-hal yang abstrak, yang nyata berdasarkan keseharian anak-anak kita. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Contohnya seperti contoh kita mau membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas yang kita buat, contoh di sini dia minta kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat positif. Contoh kalimat negatif, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi di sini kita bisa menjadikan kalimat ini pada kalimat positif. Ada yang bisa menjawab dengan kalimat positif? Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, mantap. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, itu adalah contoh kalimat yang digunakan pada keyakinan kelas. Jadi baik, dengan keyakinan kelas meyakinkan anak dan percaya sehingga apa yang sudah diyakini disepakati bersama dan dijalankan ke depan untuk bersama. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini mari kita melihat, mendengarkan masing-masing dengan penjelasannya. Kita kembali kepada kebutuhan yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi di sini kita sebagai manusia, sebagai guru dan murid, pasti kita membutuhkan makanan, membutuhkan rumah dan juga kesehatan untuk bertahan hidup. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Di sini di dalam bagian ini kita butuh kasih sayang, merasa dihargai, merasa kita diterima di lingkungan di mana kita berada. Contoh seperti kita di lingkungan sekolah ini, kita saling membantu dengan rasa cinta, tapi kita harus saling mengasihi sesama teman guru. Contohnya seperti itu. Yang berikut, penguasaan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan.
kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi mungkin di sini kita di sini juga memiliki rasa menguasai diri. Jadi kita juga pasti melakukan sesuatu hal untuk dihargai oleh orang lain. Yang berikut, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, dan mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi di sini kebebasan. Di sini pasti di dalam hati kita pasti memiliki kebebasan masing-masing. Adakah tidak Bapak Ibu guru? Kebebasan, memiliki kebebasan. Adakah tidak? Ada. Baik, ada kebebasan. Kebebasan kita ingin jalan-jalan, mungkin kebebasan ingin tertawa. Itu kan bebas dari kita masing-masing ya. Bebas ingin bahagia. Mungkin ketika ada teman kita lagi lulus ini, pretest ini, pasti dia lagi bahagia. Pasti itu dia bebas untuk berbahagia. Itu adalah haknya dia untuk bahagia. Benar ya Bapak Ibu? Benar. Jadi baik, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita juga mengharapkan Bapak Ibu guru dan anak-anak murid juga harus kita bisa mencukupi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang berikut di sini ada posisi kontrol guru. Di sini di dalam budaya positif ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Sebagai manajer. Jadi baik di sini kadang kita membimbing mengarahkan anak, kita juga harus melihat posisi kontrol. Jadi, di mana pasti saya percaya Bapak Ibu guru pasti sudah melakukannya. Jadi mungkin ada yang sebagai penghukum kah? Saya juga sering menghukum. Jadi Kakak tahu ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang juga sebagai teman, ada yang juga sebagai pemantau, ada yang juga mungkin sebagai manajer. Jadi kita sudah mungkin tidak semua yang kita lakukan, tetapi mungkin di antara posisi kontrol ini pernah kita lakukan. Baik, di sini untuk penghukum. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penghukum? Mungkin di sini dia itu melakukan dengan cara menghadik, membentak, menghukum, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Begitu pula bisa dengan kata mengancam. Yang berikut di sini membuat merasa bersalah. Tindakan yang dilakukan adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan. Jadi mungkin di sini kita mungkin kecewa dengan anak murid kita yang membuat kita sakit hati, jadi kita dalam membimbing mereka kita ceramah saja. Kita mungkin khotbah mereka, membahas mereka punya kesalahan. Yang berikut di sini sebagai teman. Sebagai teman di sini tindakan dilakukan adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Di sini kita sebagai teman, mungkin kita panggil anak muridnya, dekatkan dia dan kita bertanya dengan baik-baik. Kita anggap seperti teman, kita sebagai sahabat atau sebagai teman. Yang berikut sebagai pemantau. Di sini kita menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur di mana anak kita selalu melakukan dengan tindakan menghitung dan mengukur dia punya kesalahan, kekurangan. Contohnya, kau ini buat itu bosan, sudah berapa kali kau buat seperti ini? Itu adalah dengan cara mengukur. Yang berikut sebagai manajer. Di sini tindakan ini hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di mana kita itu diminta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan masalah-masalah yang mereka buat. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru diminta harus melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Di mana kita harus melakukan anak dengan baik-baik, mengajukan pertanyaan, baru kita melakukan tindakan yang membuat mereka berubah. Jadi untuk posisi kontrol kita merubah anak dari hal yang gagal menuju ke hal yang baik atau hal yang sukses untuk anak. Baik, yang berikut itu adalah yang keenam. Yang keenam ini adalah restitusi. Restitusi itu menurut pendapat dosen 2024 dia mengatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini proses memperbaiki diri. Yang berikut di sini menurut dosen Gerson dosen 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi, di mana masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam kegiatan restitusi, kita di sini sebagai guru memanggil anak, menanyakan masalahnya, dan juga kita membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu bisa memperbaiki ke depannya, tidak bisa dilakukan lagi. Jadi di sini di dalam kegiatan restitusi ada 3 tahap. 3 tahap atau 3 langkah. Dalam penerapan yang kita lakukan itu adalah 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi baik di mana di dalam menstabilkan identitas, tindakan apa yang harus kita lakukan? Pada tahap ini adalah bagian dasar, tahap dasar, di mana tujuannya untuk mengubah identitas anak dari kesalahannya merubah ke hal yang baik atau merubah diri. Jadi di sini anak yang melanggar peraturan sudah sedang mencari perhatian. Jadi di dalam ini ketika anak, contohnya ketika anak punya masalah, kita panggil anak ini dan kita bertanya. Walaupun kita itu sudah tahu masalahnya, tapi kita kembali bertanya kepada anak. Anak atau nama siapa anak itu? Apakah kamu tahu ibu panggil di sini? Nah, tahu ibu. Baik. Apa yang kamu lakukan? Kami mungkin ribut di kelas. Kami terlambat masuk kelas. Baik anak, kegiatan itu atau hal itu adalah hal yang salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Kita menenangkan mereka supaya mereka itu tahu dan mereka mau jawab apa yang mereka perbuat. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Di dalam tahap ini dilakukan dengan suatu tujuan, memenuhi juga kebutuhan dasar anak. Kita menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Guru tidak boleh menghakimi siswa. Jadi pada tahap ini guru tidak boleh menghakimi menghakimi seolah-olah memvonis mereka itu salah. Kita harus bertanya mereka baik-baik, tindakan mereka yang lakukan itu sudah benar atau masih salah. Sampai mereka berkatakan jujur. Ketika mereka sudah melakukan atau menyampaikan kata jujur, kita pasti harus menyampaikan kata-kata. Contoh, Gil, kamu sangat baik. Tindakan yang kamu lakukan hari ini adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah membuat kita sukses untuk menjadi baik ke depan. Itu adalah kalimat-kalimat sentuhan untuk anak-anak pada tahap validasi tindakan yang salah. Atau mungkin di sini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Habis itu yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Atau tadi yang seperti dia sudah jujur, terima kasih kamu sudah jujur dengan kamu punya perbuatan. Yang berikut pada tahap ini adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti kita kembali kepada keyakinan kelas. Keyakinan kita yang kita buat di kelas bersama anak-anak, baik pada kelas ataupun guru mata pelajaran. Jadi ketika kita sudah tahu dengan keyakinan yang ada, contoh keyakinan kita bilang anak harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Sementara masalahnya di sini anak tidak mengumpulkan tugas. Kita kembali bertanya kepada mereka, pernah ingat coba ingat keyakinan kelas yang kita buat? Oh iya ibu pernah ingat, kita sudah buat, yaitu disiplin mengumpulkan tugas. Dengan adanya keyakinan itu menyadarkan mereka untuk yakin, oh ternyata apa yang saya buat ini adalah salah, dan ke depan pasti akan diperbaiki. Jadi Bapak Ibu guru, ini adalah tahap restitusi, di mana dalam tahap ini ada 3 tahap. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru jika ke depan menemukan masalah dengan anak-anak di sekolah kita, bisa diterapkan dengan tahapan segitiga restitusi. Baik, di sini sudah disampaikan materi-materi tentang budaya positif di sekolah kita ini. Ada yang mau bertanya untuk menanggapi materi yang disampaikan? Baik, kalau memang tidak ada, sekian saja pemaparan materi dari saya. Di sini saya hanya berharap semoga materi yang saya sampaikan siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ya.